Halo semuanya, selamat datang kembali di Alur Tuntas. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah alur film yang menceritakan seorang remaja yang menjalani rehabilitasi di sebuah pulau. Akan tetapi, hal tak terduga pun terjadi. Lalu kemudian, terdapat sebuah plot twist di akhir-akhir film. Dan tentu saja, filmnya sampai tuntas. Oke lah, bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. It go. Film dibuka dengan seorang pria yang bernama Toby. Lalu kemudian, ayahnya datang meminta bantuan untuk memperbaiki mobilnya di garasi. Namun Toby si anak durhaka tidak menggubris ayahnya itu. Sang ayah pun keluar menuju garasi, lalu membuka kap mobilnya. Dan di saat itu juga, muncul dua orang pria bertopeng dari belakang. Pencuri itu menusuk ayahnya Toby, lalu membawa kabur mobil tersebut. Toby yang saat itu masih asik dengan ponselnya, segera keluar setelah mendengar suara berisik dari arah garasi. Dan film pun dimulai di sebuah ruangan psikiater, di mana si Toby didampingi oleh sang ibu, disarankan untuk mengikuti sebuah program hilang temu, agar ia bisa menjernihkan pikiran pasca trauma atas meninggoinya sang ayah. Lalu cerita berpindah di perahu layar. Toby sedang mengikuti arahan untuk mengikuti kegiatan tahap akhir program hilang temu. Para peserta akan diasingkan di sebuah pulau kosong untuk berkemah selama 3 hari 3 malam sendirian. Toby kemudian diantar oleh seorang instruktur yang bernama Kay ke sebuah pulau. Ia diingatkan agar datang ke titik penjemputan di hari ketiga pada pagi hari. It's your own slice of paradise. Setelah ditinggal Kay, Toby lalu membuat sebuah tenda untuk ia bermalam. Setelah itu, ia pergi mengumpulkan kayu-kayu kering. Di saat itu juga, ia melihat buah kelapa yang jatuh di balik dedaunan. Ketika ia sedang menarik daun tersebut, tiba-tiba ia pun kaget saat melihat seekor monyet yang tewas menganga. Saat kembali ke tenda, ia pun panik saat melihat seekor monyet yang sudah menyantap semua perbekalannya yang ada di tenda. Nampak Toby sangat kesal, dan rasa kesalnya pun berlanjut saat ia ingin menyalakan api pemantik. Ia lalu melempar pemantik satu-satunya yang ia miliki. Saat menyadari kekeliruannya, ia mencari pemantik itu. Akan tetapi, Toby pun tanpa sengaja menginjak kerang yang membuat kakinya berdarah. Lalu ia mendapatkan ide untuk menjadikan kerang sebagai makanan makan malamnya. Saat malam harinya, Toby yang kebanyakan makan kerang, akhirnya keracunan dan muntah-muntah. Ia lalu berjalan memasuki hutan untuk mengambil kelapa muda yang tadi siang ia lihat. Tapi di saat itu juga, ia pun dikejutkan oleh sekelebatan bayangan misterius yang ada di belakangnya. Toby lalu mencari bayangan hitam itu dengan sebuah senter. Di saat itu juga, ia pun kaget saat melihat sosok bertanduk yang menakutkan. Toby pun berlari ke tenda untuk mengambil suar dan mengarahkannya ke makhluk itu. Toby pun lalu jatuh pingsan akibat keracunan kerang yang ia makan sebelumnya. Keesokan paginya, Toby yang baru terbangun, terkejut saat melihat 2 buah kelapa muda di dekatnya yang sudah terbuka dan siap untuk diminum. Ketika ia melihat ke arah pantai, ia pun kaget saat melihat seorang wanita muda dan cantik sedang mandi di pantai. Toby mengikutinya secara diam-diam. Ia sempat kehilangan jejak, namun tiba-tiba wanita itu sudah berdiri di depannya dengan golok, lalu berlari ke arah Toby. Namun rupanya, wanita itu berlari ke arah belakang Toby untuk menuju ke arah babi yang terperangkap di jebakan. Toby pun mendatangi wanita itu. Lalu wanita itu pun berkata kalau Toby tak bisa tetap di sini dan menyuruhnya untuk pergi.
Namun Toby tetap berjalan dan mengikuti wanita itu. Tak lama kemudian, terlihat wanita itu sedang memanggang babi yang ia dapat di jebakan. Dan juga terlihat sebuah pondok beratapkan daun di tepi sungai. Dan Toby menceritakan kenapa ia berada di pulau itu sekarang. Setelah makan, wanita itu beranjak pergi untuk pulang. Saat Toby menanyakan namanya, wanita itu tiba-tiba berbalik dan mengarahkan bedoknya. Namun ternyata, wanita itu sedang mengarahkan bedoknya ke seekor ular. Sambil berjalan pergi, wanita itu lalu mengatakan kalau namanya adalah Madeline. My name is Madeline. Di malam harinya, hujan membuat apinya padam. Ia mencoba menyalakan api tersebut. Dan di saat itu juga, ia mendengar suara aneh di balik pepohonan, yang ia kira adalah Madeline. Lalu ia mendekati sumber suara itu. Esok paginya, setelah Toby bangun, Madeline ada di sana dan sedang memasak makanan. Ketika itulah, Madeline melihat bekas luka di kaki Toby. Setelah itu, Madeline mengajak Toby untuk mencari obat untuk mengobati lukanya. Toby bertanya, apakah ada hewan seperti bertanduk di pulau ini? Dan Madeline ternyata tinggal di pulau itu hanya bersama dengan ibunya. Tidak lama berselang, mereka pun menemukan buah istimewa untuk mengobati luka kaki Toby. Hari itu juga, mereka terlihat sudah sangat akrab. Madeline membantu membuatkan Toby gubuk dan sebuah senjata tombak, serta mengajarinya mendapatkan ikan menggunakan tombak. Ketika hari semakin gelap, mereka pergi ke sebuah pohon yang terlihat angker dan merupakan pintu masuk ke rumah Madeline. Madeline berkata untuk selalu membawa tombak di dekatnya. Toby yang tak boleh mengikuti Madeline akhirnya mengatakan kalau ia besok akan pergi karena sudah waktunya untuk dijemput. Lalu Madeline pun terlihat ngambek karena tiba-tiba saja Toby sudah ingin pergi. Sementara itu, sang instruktur Kay mendatangi pulau tempat Toby bermalam. Ia yang sendirian mencari Toby di tengah hutan, akhirnya modar setelah bertemu makhluk misterius. Toby, I don't have time for all this. Keesokan paginya, Toby yang bangun kesiangan segera berlari menuju pantai untuk menemui Kay sesuai lokasi penjemputan. Tetapi, ia tidak menemukan Kay maupun kapal yang akan menjemput. Setelah menunggu beberapa saat, Toby melihat pelampung keselamatan terapung di dekat batu karang. Ia mencoba mendatanginya, dan di saat itu juga, Toby dikagetkan setelah melihat perahu layar Kay yang dalam posisi terbalik. Dan tak lama berselang, keluar seorang wanita yang berenang menuju pantai lalu memasuki hutan. Toby lalu menyelam memasuki kapal yang tenggelam. Akan tetapi, tiba-tiba Toby pun shock parah saat melihat jasad Kay yang terapung di dalam kapal. Ia pun lalu keluar dan berjalan menuju rumah Madeline. Di tengah jalan, ia menemukan sebuah senter milik Kay tadi malam. Toby lalu memasuki goa yang merupakan pembatas menuju rumah Madeline. Setelah melewati goa, Toby kembali menyusuri hutan. Dan di saat itu juga, ia melihat seorang wanita yang di tepi pantai tadi sedang memanah seekor kambing. Toby kemudian meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, ia menemukan sebuah rumah yang ia yakini itu adalah rumah Madeline. Ia lalu memasuki rumah itu. Di dalam rumah, Toby menemukan tas milik Kay dan menemukan beberapa foto zaman dulu. Saat melihat radio komunikasi, ia segera mengambilnya dan melakukan panggilan darurat. Sempat ada yang merespon, namun setelah itu tidak ada lagi yang menjawab. Lalu kemudian,
datang wanita yang sebelumnya ia lihat, yang ternyata adalah ibunya Madeline. Dan Toby segera bersembunyi di kolong ranjang. Toby mendengarkan percakapan Madeline dan ibunya yang melarangnya untuk keluar jauh dari rumah. Dan di saat itu juga, Toby dikejutkan dengan kepala makhluk bertanduk yang sudah terpotong. Madeline lalu curiga. Ia lalu mendekati di mana Toby berada. Toby lalu mendekatinya sambil berbisik. Madeline menyuruhnya pergi dari sana karena berbahaya. Ia menyuruh Toby pergi ke pantai dan berjanji akan menemuinya di sana. Toby pun lalu pergi, lalu membuat gubuk baru dan menyiapkan jebakan untuk berjaga-jaga. Malam harinya, Madeline datang ke tempat Toby. Toby lantas menceritakan kalau orang yang akan menjemputnya telah meninggoy, dan kapalnya ditemukan terbalik. Mayatnya juga berada terapung di dalam kapal. Toby juga berkata kalau ia melihat ibunya Madeline keluar dari dalam kapal. Toby yakin kalau ibunya Madeline telah membunuh Kay. Toby kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Madeline berkata bahwa ia sering melihat hal buruk yang terjadi, seolah-olah ada makhluk misterius di dekatnya. Toby yang kasihan mengajaknya untuk pergi mengikutinya dan menunggu kapal pencarian yang ia yakini akan mencarinya. Dan Madeline pun setuju akan hal itu. Keesokan paginya, ketika sedang berjalan menyusuri pantai, Toby melihat sebuah bangunan menara mercusuar yang sudah tua dan terbengkalai. Ia lalu memasuki bangunan itu dan menuju lantai atas. Ketika di atas, ia menemukan lampu suar dan mesin diesel pembangkit listrik. Saat ia menyalakannya, ia tak berhasil dan ternyata bensinnya telah kosong. Akhirnya Toby ingat, ia pernah melihat jerigen bensin yang berada di rumah Madeline waktu itu. Ketika berjalan di tengah hutan, Toby dikagetkan oleh teman satu programnya yang bernama Cameron. Ia datang di pulau ini karena setelah lama Kay yang tak kunjung tiba di pulau tempat ia bermalam. Di malam harinya, Cameron mengajak Toby pergi ke pulaunya karena jelas-jelas kosong. Namun Toby berkata kalau ia tak akan meninggalkan Madeline. Hal itu pun membuat Cameron keheranan. Ia pun tetap memaksa Toby untuk ikut ke pulaunya. Where are you going? Her house. Are you gonna let some... I'm sorry. Saat Toby masuk ke rumah Madeline, ia tidak menemukannya. Dan ketika akan pergi, tiba-tiba ibu Madeline datang dan lalu menyergapnya. Oh, I was gonna ask you the same thing. Madeline is in trouble. She shouldn't be. Dan untungnya, Toby berhasil kabur dan menuju perangkap yang telah ia buat waktu itu. Toby lalu mendekati ibunya Madeline yang kesakitan. Ia pun mengira ibunya Madeline yang membunuh Kay dan semua orang yang ada di pulau. Namun Toby pun terkejut saat mendengar pengakuan ibunya Madeline bahwa yang telah menghabisi mereka semua adalah Madeline sendiri. Toby yang awalnya tak percaya dan menganggap ibunya Madeline telah gila. Namun kemudian, ibunya Madeline menceritakan bagaimana awal kejadian ini bermula. Ia dan suaminya yang dulu adalah seorang pastor datang ke sebuah gereja dan berusaha mengingatkan penduduk lokal yang saat itu melakukan pemujaan dan ritual di sebuah gereja. Penduduk lokal pun mengingatkan agar mereka tidak mendekati lokasi pemujaan. Madeline yang waktu itu masih ingusan, malah mendekati tempat pemujaan dan berdiri tepat di atas simbol. Dan di saat itulah, tiba-tiba Madeline dirasuki roh jahat dan secara membabi buta menghabisi mereka semua dan hanya menyisakan ibunya saja. Ibunya Madeline yang mulai sekarat kemudian memberikan sebungkus buah merah yang dapat digunakan oleh Toby untuk menundukkan makhluk itu. Ia juga berkata jika makhluk itu takut akan cahaya dan berpesan jangan sampai Madeline pergi meninggalkan pulau itu karena itu sangat membahayakan bagi orang lain. Dengan kebingungan dan penyesalan, Toby pergi meninggalkan ibunya Madeline. Sementara itu, Cameron yang sedang sendirian menunggu Toby tiba-tiba kaget mendengar suara di balik semak-semak. Sementara Toby berlari mendatangi tempat Cameron untuk menyelamatkannya. Namun Madeline sudah berubah setelah Cameron jauh dari perapian. Toby, come on, man.
Setelah Toby sampai, ia tidak menemukan Cameron dan hanya menemukan bercak darah di tanah. Saat itulah dari kejauhan, ia melihat sosok Madeline yang datang menyeret mayat ibunya. Madeline bertanya, apa yang telah ia lakukan pada ibunya. Toby pun berkata, kalau semua itu ia lakukan demi mereka berdua. Dan tanpa diduga, Madeline memeluknya dan mendonorkan jigongnya untuk Toby. Toby yang dalam kondisi ketakutan, tanpa sengaja menjatuhkan buah merah yang telah diberikan oleh ibunya Madeline. Ketika mereka berguling di tanah, saat itulah Madeline mulai curiga kalau Toby sudah mengetahui siapa dirinya. Dan di saat itu juga, Madeline pun berubah menjadi makhluk mengerikan. Namun Toby berhasil memukul Madeline hingga pingsan. Ia lalu mengambil buah merah dan memerasnya ke mulut Madeline. Dan ia mengikatnya dengan akar dan segera berlari menuju rumah Madeline dan mengambil bensin di sana. Setelah mengisi bensin ke mesin diesel, Toby pun berhasil menyalakannya. Sementara itu, Madeline yang bangun berhasil melepaskan ikatannya. Toby pun mengawasi perairan laut, berharap ada kapal penolong yang datang. Ketika ia turun, Toby pun terjatuh dari tangga, dan jerigen yang ia bawa terjatuh dan tumpah. Ketika ia bangkit dan berjalan, tiba-tiba pintu itu tertutup sendiri, dan ia yakin kalau itu ulah Madeline yang kini mendatanginya. Untung saja, berkat pantulan cahaya, Toby selamat dan berhasil membakar Madeline di tempat itu. Lalu ia pun bergegas menuju pantai dan berenang ke sebuah kapal yang datang setelah melihat cahaya menara di pulau itu. Ketika kapal itu menuju ke arahnya, hal tak terduga pun terjadi. Dan lalu film pun selesai dan memperlihatkan Madeline berada di kapal penolong. Nah, begitulah kisah Toby yang sedang menjalani rehabilitasi di sebuah pulau. Akan tetapi, endingnya membuat kita kecewa dan juga terdapat plot twist bahwa sosok makhluk misterius tersebut ialah Madeline itu sendiri dan ia berhasil memasuki sebuah kapal. Mungkin segitu saja review dari Alur Tuntas, dan jika kalian suka video ini, silahkan subscribe aja agar tidak ketinggalan video lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.